Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak atau Ibu, dosen mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadanti dari Fakultas Kesehatan S1 Keperawatan Universitas Muhammad Husni Tamrin, semester 2 kelas A. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang judul artikel Pendidikan Karakter dan Dekadensi Moral Kaum Milenial. Latar belakang. Pemahaman dan pengetahuan tentang pembentukan kepribadian Indonesia sangat minim dan mengkhawatirkan. Adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut dikarenakan perkembangan iptek yang pesat pada awalnya. Banyak orang yang kini terkikis seiring berjalannya waktu. Banyak budaya, gaya hidup yang sudah tidak etis cenderung bergerak bebas, bertentangan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, budaya dan gaya hidup berdampak buruk pada karakter masyarakat Indonesia. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasannya masyarakat kini telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, di masa lalu, pendidikan kepribadian dan keteladanan etika moral seperti sopan santun dan tata krama dalam berhubungan dengan orang tua sangat dihargai. Namun, kepribadian tersebut saat ini berkurang dan akan menurun seiring berjalannya waktu. Perkembangan iptek saat ini ditandai dengan berubahnya zaman menjadi zaman modern yang apapun kebutuhan masyarakat akan selalu terpenuhi. Namun, di sisi lain juga diikuti dengan penurunan moral atau bisa disebut dengan dekadensi moral. Dekadensi moral itu tidak hanya melanda kalangan dewasa saja, melainkan juga kalangan generasi muda penerus bangsa pada saat ini. Oleh karena itu, sebagai sebagai kaum milenial, kita perlu memiliki kepribadian yang luhur dan menunjukkan sikap dan perilaku yang justru menunjukkan perilaku sebaliknya. Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu transfer nilai, di mana pendidikan dapat diharapkan mampu menyampaikan nilai, moral, dan kepribadian yang luhur dan transfer pengetahuan di mana pendidikan diharapkan mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembahasan pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat penting untuk dijalankan di masa globalisasi seperti saat ini. Dengan pendidikan karakter, generasi yang akan datang akan memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi kerasnya perkembangan zaman. Dengan pendidikan karakter, diharapkan generasi yang akan datang akan tumbuh sebagai generasi yang tangguh dan tetap berpegang teguh dengan ajaran agama. Fungsi dari pendidikan adalah untuk menggali dan memunculkan bakat atau kelebihan dari pelajar supaya menjadi individu yang memiliki iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi individu yang mandiri, berilmu, dan menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab. Pendidikan karakter bisa diajarkan dari mulai kelompok kecil, seperti keluarga ataupun sekolah. Dalam ru- dalam ruang lingkup keluarga, tentunya orang tualah yang memegang peran penting dalam melaksanakan pendidikan karakter bagi anak-anak mereka. Mereka juga dituntut untuk bisa menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Selanjutnya, pendidikan karakter yang dapat diberikan pada remaja antara lain adalah perilaku jujur, individu yang kreatif, sifat percaya diri, sopan santun, dan peduli terhadap hal yang ada di sekitarnya. Pendidikan karakter berfungsi sebagai berikut. Pertama, mengembangkan potensi dasar agar memiliki hati, sifat, pikiran, serta perilaku yang baik. Yang kedua, menanamkan jiwa kepemimpinan serta rasa tanggung jawab kepada para generasi muda saat ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengembangkan potensi para generasi penerus sebagai manusia serta warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
Pada pembahasan yang kedua, yaitu dekadensi moral. Dekadensi moral disebut sebagai kemunduran atau kemerosotan perilaku, kepribadian, dan sifat tiap individu. Dekadensi atau kemerosotan moral generasi muda saat ini disebabkan oleh perkembangan arus globalisasi yang terus berkembang dengan pesat, sehingga dengan seiring waktu, norma moral yang dibawa oleh generasi muda di masa kini juga akan hilang dan mengancam masa depan bangsa. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab dekadensi moral. Di antaranya yang pertama yaitu kurang berpegang pada agama. Longgarnya pegangan setiap individu pada ajaran agama dapat menyebabkan hilangnya kekuatan pengontrolan yang ada di dalam tiap diri manusia. Masyarakat dengan hukum dan peraturan yang kuat itu dapat menjadi suatu alat untuk mengatur dan mengawasi moral di masyarakat. Pada faktor yang kedua, yaitu terdapat kemajuan teknologi. Derasnya perkembangan teknologi saat ini juga berdampak pada moral dan karakter bangsa Indonesia. Dikarenakan dengan adanya teknologi, mereka akan bebas mengakses sesuatu yang membuat mereka penasaran. Seperti contohnya video porno, narkoba, dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak dicegah, maka akan terjadi kemerosotan moral di dalam diri remaja tersebut. Lalu, faktor yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua dalam dekandensi moral sangatlah penting, dikarenakan jika anak sudah merasa dirinya itu diawasi dan selalu dinasihati, maka mereka akan berpikir dua kali jika mereka ingin melakukan hal-hal tersebut. Dan sering kita lihat ada banyak anak-anak kecil di jalanan yang sudah merokok dan berkata kasar, bahkan tak jarang ada yang minum minuman keras. Semua penyebab terjadinya tidak lain karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap perilaku dan lingkungan pada anak. Kemudian pada pembahasan yang ketiga, yaitu makna milenial. Milenial adalah masa di mana teknologi sedang mengalami perkembangan dengan sangat cepat. Hal itu tentu akan berdampak besar pada manusia yang hidup di zamannya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat tentu memiliki banyak pengaruh bagi tiap generasi, baik dari segi sosial, budaya, politik, ekonomi di masa yang akan datang, baik pengaruh baik maupun buruk. Seiring berkembangnya zaman, generasi muda harus bisa untuk menyesuaikan cara berpikir maupun tingkah lakunya. Perbuatan perubahan yang bisa dilihat saat ini terjadi antara lain yaitu perubahan di sektor ekonomi, sosial budaya, kemajuan teknologi, dan masih banyak lagi. Di generasi ini, semua hal telah mengedepankan modernisasi, sehingga menyebabkan anak yang lahir di era milenial menjadi lebih modern dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Arus globalisasi yang begitu deras akan menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh generasi zaman sekarang. Akibatnya, jika mereka kurang siaga, mengakibatkan generasi Y ini akan sangat mudah terpengaruhi oleh perubahan zaman sekarang. Untuk menghadapi era kemajuan teknologi saat ini, diperlukan karakter generasi milenial yang diharuskan punya daya saing tinggi. Meskipun ditekankan agar generasi milenial memiliki daya saing tinggi, namun juga tidak mengesampingkan etika dan moral. Di era yang serba modern saat ini, kita telah melihat banyak fenomena, yaitu disorientasi yang banyak dialami manusia pada zaman sekarang. Tidak memiliki tujuan, kehilangan arah, dan memiliki terjadinya pergeseran karakter. Akibat dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, banyak manusia menjadikan dunia dan materi sebagai satu-satunya tujuan hidup. Oleh karena itu, tauhid mempunyai peran besar dalam kehidupan manusia. Tauhid membuat manusia dapat memahami arti dan tujuan hidup. Karakter dan akhlak yang baik sulit dicapai dan dipertahankan jika
tanpa mempunyai ketauhidan yang kuat. Karena tauhid sangat berpengaruh pada tingkah laku, sikap, dan pemikiran manusia. Selanjutnya, pada bagian solusi, pendidikan karakter adalah nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang diwujudkan dalam pikiran, sikap, emosi, perilaku yang tentunya sesuai dengan norma yang berlaku. Pendidikan karakter bisa diajarkan dari mulai ruang lingkup yang kecil seperti keluarga ataupun dengan sekolahan. Dekadensi moral saat ini yang ditunjukkan oleh generasi muda, meskipun tidak semuanya melakukan, tapi tetap menjadi sesuatu yang disayangkan, sehingga dapat melabeli generasi muda sebagai generasi yang kurang baik. Untuk menghadapi era kemajuan teknologi saat ini, karakter generasi milenial diharuskan mempunyai daya saing tinggi. Meskipun ditekankan agar generasi milenial memiliki daya saing tinggi, namun tidak lupa dengan mengesampingkan etika dan moral. Alasannya yaitu karena pendidikan karakter dalam Islam bertujuan untuk menyeimbangkan antara keburukan materi dan rohani. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu nilai yang baik dan benar, baik dari sisi jasmani maupun dengan rohani. Terdapat daftar pusaka, sekian dari presentasi saya saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.